Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahul huda ajma'ina amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Subhanallah, sungguh keberkahan bagi kita semuanya. Subhanallah, sungguh hal yang paling luar biasa bagi kita semuanya. Kita telah dilahirkan, kita telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang muslim. Oleh karena itu sudah wajiblah kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menjalankan perintah yang fardu bagi kita, yaitu berupa sholat 5 waktu. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya akan paparkan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana azab Allah, marahnya Allah terhadap orang-orang yang telah meninggalkan sholat 5 waktunya, terhadap orang-orang yang telah meninggalkan perintah wajibnya di hadapan Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahawana bis shalah akibatullahu bi khamsi asharata uqubatan." Barang siapa yang telah meninggalkan salatnya, maka di sini akan disiapkan oleh Allah 15 siksa, 15 azab yang akan diberikan kepada orang tersebut yang telah meninggalkan, yang telah meremehkan, yang telah melalaikan salatnya. Situn fit dunya wa salasatun indal maut. 6 telah disiapkan oleh Allah ketika dia masih hidup di dunia. Wa salasatun indal maut, dan 3 diantaranya akan disiapkan oleh Allah ketika dia menghadapi sakaratul mautnya. Wa salasatun inda dukhuli fil qabri, dan 3 diantaranya akan disiapkan oleh Allah ketika dia memasuki liatnya, ketika dia memasuki alam kuburnya. Wa salasatun inda liqa'i rabbih, dan yang terakhir akan disiapkan oleh Allah 3 adab, 3 siksa yang akan disiapkan bagi orang-orang yang telah melalaikan sholatnya, orang-orang yang telah melupakan sholatnya, dan orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya ketika dia menghadap kepada Rabbnya, ketika dia menghadap dia dalam akhiratnya. Dan yang pertama, fa'amman liwati fit dunya, 6 yang akan disiapkan oleh Allah ketika dia di dunia. Fal'ula tunza'ul barakatu min umurih, Allah akan menghapuskan keberkahan usianya. Allah akan menghilangkan keberkahan usianya karena dia telah meninggalkan sholatnya, karena dia telah melalaikan sholatnya. Wasani, dan yang nomor 2 yang akan diberikan oleh Allah, siksa yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang yang telah melalaikan sholatnya. Tumhasi masolihina min wajhi, Allah akan menghapuskan kesolehan, kebaikan, aura yang bagus dari wajahnya. Allah akan menghilangkan sifat kebagusan dari aura wajahnya. Subhanallah. Wasalisu, dan yang ketiga yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang yang telah meninggalkan sholatnya, orang yang telah melalaikan sholatnya, orang yang telah meremehkan sholatnya. Kullu amali ya'maluhu la yu'ajirhullah, seluruh amalnya, seluruh perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Sia-sia kita beramal banyak, sia-sia kita beribadah banyak, tetapi sholat fardu 5 waktu kita sering terlalaikan. Sholat fardu 5 waktu kita sering terlupakan. Warrabiu, dan yang keempat yang akan disiapkan oleh Allah ketika orang tersebut meninggalkan sholatnya. La yurfa'u lahu du'a'u ilas sama', Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit. Allah tidak akan mendengar doanya sampai di langit, dan Allah tidak akan menerima doanya sampai di langit bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya, orang yang telah melalaikan sholatnya. Wal khamisatu, yang keenam yang akan disiapkan oleh Allah, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin, dia tidak akan menerima doa-doa dari orang-orang yang soleh. Dia tidak akan mendapatkan kiriman doa-doa dari orang-orang yang baik karena dia telah meninggalkan sholatnya, dia telah melalaikan sholatnya. Wasadisu, dan yang keenam, siksa azab yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Takhrujur ruhu bi ghairi iman, Allah akan mengangkat ruhnya, Allah akan mencabut ruhnya bi ghairi iman, tanpa dalam membawa keimanan, tanpa dalam ada keimanan. Subhanallah, summa na'udzubillah. Sungguh besar kebencian, bukan kebencian, sungguh besar azab Allah ketika melihat seorang hamba yang telah diberikan kenikmatan yang melimpah, yang telah diberikan semua keberkahan yang luar biasa ketika hidup di dunia, tapi dia melalaikan sholat dan ibadah fardunya. Itu 6 yang akan diberikan oleh Allah ketika di dunia. Belum lagi 3 lagi ketika dia menghadapi sakaratul maut, ditambah 3 lagi ketika
dia menghadapi di dalam kuburnya, dan 3 lagi ketika dia menghadap Rabbnya. Wa ammal lati tusibuhu indal maut, dan 3 siksa yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang yang telah meremehkan sholatnya, meninggalkan sholatnya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Ayyamu taja'ian, dia akan dibikin sakaratul maut, menghadapi kematian ja'ian, dalam perut keadaan kelaparan, kekeringan, seakan-akan perut ini terhimpit dan sangat tidak ada isinya. Subhanallah. Dan yang nomor 2, ayyamu tadalilan, dia dalam mati keadaan yang terhina. Dia disiapkan mati dalam keadaan yang terhina. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan 3 azab yang akan disiapkan oleh Allah ketika dia menghadapi kematiannya bagi orang yang telah meninggalkan sholatnya. Ayyamu ta'atasha walau sikiya bijaratunya maruya. Dia akan menghadapi kematian dengan kerongkong yang sangat kering, walaupun seandainya disiramkan air seisi laut ke dalam mulutnya, maka tidak akan basah kerongkongannya. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh dahsyat Allah, sungguh dahsyat Allah. Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, mari, kita telah dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Alhamdulillah, kita telah dijadikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam, Muslim. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu kita. Wasalisu, dan 3 adab lagi. Apakah cukup dengan 9 adab yang disiapkan oleh Allah? 6 di dunia, 3 di dalam kubur? Belum. Wasalisu inda liqa'ik, wasalisu fil qabri, dan yang 3 lagi disiapkan ketika di dalam kuburnya. Wa ammal lati tusibuhu fil qabri, dan 3 adab lagi yang akan diberikan oleh Allah ketika dia di dalam kuburnya. Fal ula yudikullahu alaihi al-qabri hatta takhtalifu adla'u, di mana ketika mayat tersebut diangkat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia dikuburkan di dalam kuburnya, kemudian ditutup dengan tanah dan ditinggal oleh para pengiringnya. Disitulah mulai tusibahu fil qabri yudikullahu alaih, Allah akan menghimpit, menggerakkan kedua sisi tanah untuk menekan mayat yang ada di dalam orang yang tidak mau sholat tersebut, hatta takhtalifu adla'u, hingga tulang belulang ini terpelesat, hingga tulang belulang ini remuk. Allahu Akbar walillahil hamd. Wasani, adab lagi yang disiapkan oleh Allah ketika dia di dalam kuburnya yang kedua. Yuqadu alaihi fi qabri yataqallabu ala jamri lailan wa naharan, di mana di situ akan dinyalakan api dari neraka yang membakar mayat yang di dalamnya lailan wa naharan, siang dan malamnya tanpa henti. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang ketiga, siksa yang akan disiapkan oleh Allah ketika dia di dalam kuburnya bagi orang yang melalaikan sholatnya, orang yang meninggalkan sholatnya, dan orang yang seling melupakan sholatnya. Yusallatu alaihi fi qabri su'ban ismuhu Suja' wal Aqra, yadribu ala tadi'is sholawati wa yastariku tadibu bimigdari awqatis sholah, di mana Allah akan mendatangkan ular di dalam kuburnya dari neraka yang bernama Suja' wal Aqra, yang dimana dia menggigit dan melilit tubuh mayat orang yang tidak mau sholat, orang yang meninggalkan sholat, dan orang yang melalaikan sholat, sampai selama seberapa dia meninggalkan waktu sholatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita diberikan kewajiban oleh Allah hanya sholat 5 waktu. Itu pun kalau kita hitung, subhanallah, tidak lama. Mungkin seberapa khusyuk sholat kita, selama apa sholat kita, 4 rakaat maksimal, mungkin 5 menit sholat kita. Kalau dijumlah 5 waktu hanya berapa menit, tapi kita diberi 24 jam yang panjang untuk yang lain-lain. Kenapa sholat 5 waktu kita sering terlalaikan? Oleh karena itu, ini azab yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya. Itu masih 6 di dunia, 3 lagi ketika dia diangkat sakaratul mautnya, 3 lagi ketika dia di dalam kuburnya, dan ini yang terakhir. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, barang siapa yang melalaikan sholatnya, barang siapa yang telah melupakan sholatnya, nanti ketika dia menghadap Rabbnya, nanti ketika dia di akhiratnya juga akan disiapkan siksa yang berat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lati tusibihu inda liqa'i rabbih. Dan 3 adab lagi yang terakhir yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya.
idan saqqatis sama ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dar'uha sab'una dira'an fayu'allikuha fi 'unuki thumma yudkhiluha fihi wa yukhruju min duburihi. Subhanallah. Di mana orang yang telah meninggalkan sholat tersebut ketika dia di akhirat, ketika dia dilemparkan di neraka, dia ditangkap oleh malaikat, yang dimana dia diikat oleh rantai besi yang panas, dan ujung rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya hingga tembus hingga duburnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sungguh dahsyat siksa Allah bagi orang-orang yang telah melalaikan dan meninggalkan sholatnya. Apakah itu cukup bagi Allah? Belum. Di sini ditambah lagi oleh Allah, as-sani la yangdurullahu ilaih, di mana orang-orang yang telah melalaikan sholatnya, orang-orang yang telah melupakan sholatnya, orang-orang yang sering meninggalkan sholatnya, la yangdurullahu ilaih, Allah tidak hendak, Allah tidak menginginkan untuk melihat mukanya. Walhasil tidak ada maghfirah bagi Allah bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya. Dan yang terakhir, la yuzakkihi walahu adabun alim, dia tidak akan dibersihkan oleh Allah, dia tidak akan disucikan oleh Allah, dan dia tidak akan dimaafkan oleh Allah. Walahu adabun alim, dan siksa yang sangat berat, siksa yang sangat pedih untuknya di akhiratnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini, setelah mengetahui begitu besar adab, begitu besar pedih adab yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang telah meninggalkan perintah wajibnya, meninggalkan sholat 5 waktunya. Oleh karena itu ada 15 adab yang sudah disiapkan oleh Allah, 6 diantaranya di dunia. Tidak akan diterima sedikit pun amal bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholatnya. Ketika di kuburnya dia akan ditekan oleh kuburnya hingga hatta tahtalifu adla'u, hingga pretel, hingga lepas, hingga terpelesat tulang belulangnya. Dan ketika di akhiratnya, la yangdurullahu ilaih, Allah tidak akan membersihkan dia, Allah tidak mau melihat dirinya sama sekali. La maghfiratan ilaih, Allah tidak akan memberikan maghfirah kepada dia. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukrulillah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah keimanan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga timbul rasa cinta kepada Allah, ibadah kita karena Allah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan dipersiapkan oleh Allah dalam kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.